Halo semuanya, saya Windra Swastika. Di video ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita membuat suatu list untuk mengisikan sel tertentu ya. Misalkan di sini ya ada daftar nama pelamar, kemudian diminta untuk mengisikan status. Nah, di status ini hanya boleh diisikan 3 value atau 3 nilai, yaitu yang pertama, ini contoh ya, misalkan status yang pertama adalah eh, aplikasi diajukan. Kemudian status yang kedua dalam proses, dan yang ketiga misalnya panggilan interview. Nah, sel-sel yang ada di sini ini hanya bisa diisi menggunakan 3 nilai ini aja. Ya, bagaimana cara membuat drop down supaya setiap kali mengisikan sel ini yang muncul hanya pilihan ini, agar jangan sampai terjadi status ini diisi dengan menggunakan nilai yang lain, misalnya nilai aplikasi sedang gini ya, diajukan. Nah, ini nanti akan nilainya nggak sama dengan yang diharapkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membuat satu list ya. Satu list itu dibuat di data ya. Di sini ada menu data, kemudian pilih data validation. Nah, di data validation ini di sini ada kriterianya. Yang diizinkan apa? Defaultnya adalah any value atau kita bisa mengisi sembarang. Nah, ini kita ubah menjadi list. Ya. List, kemudian source-nya kita isi sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Jadi di sini nilai yang diinginkan hanya bisa diisikan aplikasi diajukan. Ya. Kemudian nilai yang kedua dipisahkan dengan titik koma atau koma tergantung dari regional setting ya di PC Anda. Dalam proses, titik koma, kemudian panggilan interview. Nah, seperti ini ya. Ketika diklik OK, maka untuk mengisi sel ini kita bisa kita bisa lihat dari daftar yang ada, yaitu aplikasi diajukan dalam proses panggilan interview. Ya, kita bisa pilih salah satu. Nah, bagaimana dengan sel-sel yang lain? Sel yang lain juga bisa langsung dikopikan, Ctrl C, kemudian di Enter. Nah, kita bisa langsung mengisikan dengan menggunakan list. Gini. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba misalnya di sini ditambahkan status yang lain, misalnya status diterima gitu. Apakah otomatis di sini muncul? Enggak muncul gitu ya, karena kita di data validation-nya kita harus isikan ulang misalnya diterima. Nah, cara yang lebih praktis ya, cara yang lebih praktis adalah supaya nggak setiap kali harus mengedit source, adalah dengan cara kita membuat tabel di sini. Ya, ini dijadikan tabel dengan cara insert ya, insert, kemudian pilih table ya, insert table ya, insert table, create table, tabelnya antara ini sampai sini ya. My table has headers, kalau ada judulnya silahkan dikasih judul, tapi kalau nggak ada nggak usah dicek ya. Klik OK. Nah, ini akan otomatis jadi tabel ya. Nah, ketika dia sudah jadi tabel, kita bisa melakukan data validation ya, yang diarahkan ya, yang source-nya ya, source-nya sekarang nggak pakai ini lagi, source-nya diarahkan di tabel ini ya. Tabel ini kita enter, kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis ini akan mengikuti daftar yang ada pada tabel ini. Seandainya ada satu status lagi, misalkan status ditolak gitu ya, kita enter, maka item ini ditolak ini akan otomatis keluar juga tolak ya. Misalnya saya tambahkan status lagi, misalnya dipertimbangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, kita bisa lihat di statusnya ini bisa muncul secara otomatis item yang sudah diisikan di tabel ya. Begitu juga untuk yang lain, sel-sel yang lain. Nah, sel ini, tabel ini tidak harus di dalam sheet yang sama, kita bisa taruh di sheet yang berbeda ya, misalnya di sheet 3, kemudian kita bisa lock sheet 3 gitu ya. Kita bisa kunci sheet 3 supaya nggak bisa diganti-ganti oleh orang lain dengan cara mempassword. Nah, setelah itu file ini bisa diisikan oleh
siapapun, tanpa kita perlu khawatir nanti nilainya akan salah. Ya, seandainya diisi nilai yang lain gitu ya, misalnya diisi nilai salah ketik A, B, C, D, maka akan muncul peringatan the value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Jadi tidak akan bisa kita menuliskan atau mengisikan nilai yang lain pada sel ini. Ya, harus benar-benar sesuai dengan list yang ada. Oke, seperti itu contoh untuk membuat list supaya entry data di Excel bisa kita definisikan data apa yang akan dimasukkan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, silakan subscribe untuk mendapatkan video atau tips dan trik yang terbaru di Office 365.